Halo, apa kabar kalian? Menu hari ini aku bikin bola ikan tenggiri. Ini menurut aku cocok untuk bekal makan siang anak ya, atau untuk makan siang kita juga bisa banget. Meskipun bikinnya agak sedikit ribet, cuma kalau menurut aku ini worth it deh untuk dicoba. Bahan-bahannya udah aku tulis di video, kalau kalian merasa ini terlalu cepat bisa di pause ya. Pertama-tama aku mau goreng dulu ikan tenggirinya. Ini aku gorengnya nggak sampai garing ya, jadi ini aku gorengnya sebentar asal sampai dalam-dalamnya itu dagingnya udah matang. Dan maaf banget, ini lightingnya kurang cerah karena memang curah hujan di tempat aku ini lagi tinggi banget, jadi ini aku masaknya pas lagi mendung. Ya, untuk kedepannya aku akan beli lampu lightning deh untuk khusus untuk aku konten. Ini digorengnya sambil ditutup ya supaya matangnya ini merata. Nah, ini kalian lihat nggak sampai garing-garing banget ya. Ini kalau udah kayak gini, tinggal diangkat dan didinginkan karena kita nanti mau ambil dagingnya aja. Tulangnya kita buang. Sambil menunggu ikannya dingin, ini aku punya bumbu halusnya. Ini mau aku haluskan dulu ya. Nah, ini udah halus, tinggal kita olah deh. Tapi sebelumnya, jika kalian baru bergabung di channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Jika kalian merasa terbantu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Ini untuk ikan tenggirinya udah aku angin-angin sekitar setengah jam ya, jadi lumayan lah hangat-hangat gitu. Ini udah aku ambil juga dagingnya, tulangnya udah aku pilihin jadi udah nggak ada duri-durinya juga ya. Ini aku pakai food processor, kalau misalnya kalian mau hancurkan pakai tangan juga bisa, tapi ini akan makan waktu lebih banyak. Ini untuk semua bumbunya aku masukin tepung-tepungnya, tepung terigu, tepung maizena, aku masukin. Setelah itu masukin telurnya. Ini telurnya ini gunanya untuk perekat ya, jadi pada saat nanti digoreng dia nggak hancur. Jadi tepung dan telur itu berfungsi sebagai perekatnya. Jangan lupa dibumbuin, aku pakai setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, merica secukupnya, dan ini tinggal kita haluskan. Untuk garam aku nggak kasih di video karena pada saat aku menghaluskan bumbunya itu aku udah pakai garam sekitar setengah sendok makan. Kalau kalian nggak suka terlalu asin, kaldu bubuknya bisa disesuaikan ya karena kaldu bubuk kan juga asin ya gitu, atau mungkin garamnya bisa dikurangin, itu sesuai dengan selera kalian. Nah, ini udah mulai halus dan aku hampir lupa masukin bumbu halus yang udah aku ulek tadi. Seharusnya berbarengan dengan pada saat aku ngehalusin dagingnya itu supaya lebih merata. Tapi nggak apa-apa, ini aku masukin lagi, terus aku blender lagi sampai dia merata ya. Nah, ini aku udah selesai halusinnya. Untuk daun bawangnya ini aku gabunginnya belakangan ya, karena aku nggak mau daun bawang ini nanti jadi halus barengan sama bumbu-bumbunya. Karena kalau untuk aku personally, aku lebih suka daun bawangnya ini masih ada bentuk kayak gitu, meskipun aku iris kecil-kecil. Nah, ini aku udah selesai ngaduknya ya. Nah, cara bulut-bulutinnya itu sama kayak kita bikin perkedel ya. Tapi ini optional. Kalau kalian gak mau juga gak apa-apa. Ini sebelum aku goreng, aku dip lagi, aku kasih telur lagi kayak gini. Jadi bener-bener persis kayak pada saat bikin perkedel ya. Sebenarnya ini gak perlu, karena kan tadi pada saat kita haluskan dagingnya itu udah ada telur dan tepung juga. Jadi udah ada perekatnya. Tapi di sini aku pengen ekstra buat jaga-jaga aja gitu supaya dia gak hancur. Tapi sebenarnya seharusnya enggak ya. Nah, ini untuk bentuknya, kalian terserah mau bikin yang agak gede kayak aku, atau kalian mau kecil-kecil dibikin kayak bulat-bulat bakso ikan juga bisa. Jadi ini untuk bentuknya ini terserah kalian ya. Nah, terus ini kalian bentuk terus sampai adonan daging ikan tenggirinya ini habis ya. Dan kalau udah saatnya kita goreng. Maaf banget ya pada saat aku awal goreng ini nggak kerekam. Nih, ini kalian pastikan minyaknya panas ya sebelum kalian goreng. Dan seperti biasa, kalau misalnya adonan daging kayak gini, kalian pada saat goreng itu jangan langsung dibolak-balik. Takut nanti adonannya hancur. Tunggu sampai dia ngeset dulu, baru kalian bolak-balik. Ini aku udah tunggu beberapa saat ya, sampai dia udah ngeset.
Nah, ini dibolak-balik ya, jangan sampai dia gosong di satu sisi. Teruskan proses gorengnya sampai bola ikan tenggirinya ini golden brown ya. Nah, kalau udah golden brown kayak gini, udah bisa kalian angkat. Kalau menurut aku, ini tuh enak banget ya, gurih banget. Ikan tenggiri itu emang gak ada lawannya sih. Kalau diolah kayak gini tuh emang the best ikan tenggiri. Untuk makanan ini, anak aku suka ya. Dan kalau menurut aku, makanan ini emang gurih banget. Olahan ikan tenggiri itu emang gak bisa salah deh ya. Emang tenggiri itu the best banget kalau untuk diolah kayak gini-gini karena gurih banget. Jadi ikan tenggiri itu kalau menurut aku rasanya itu khas ya. Dan kalau misalnya kalian lihat salah satu dari bola ikan tenggiri aku ini ada yang gosong. Kebiasaan aku emang dari dulu kalau masak itu apalagi ngegoreng-goreng kayak gini itu udah pasti aku tinggal-tinggal ya. Entah aku ngecek HP atau aku nengok ke TV atau aku ngeliatin anak aku. Pokoknya pasti ada satu atau dua yang gosong. Jangan dicontoh ya. Apalagi kalau misalnya kalian pakai kompor high pressure kayak aku, udah deh jangan sekali-sekali kalian tinggal-tinggal pada saat kalian lagi ngegoreng ya. Pasti gosong. Sekian ide menu harian dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook. Stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.